Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Indonesia kembali harus menelan pil pahit setelah kalah 0-1 dari Filipina pada laga terakhir fase grup Piala AFF 2024 yang berlangsung pada malam 21 Desember. Dalam pertandingan ini, Sintayong menurunkan skuad U22 dengan line up terbaik berharap dapat memastikan langkah ke semifinal. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang, tim Garuda Muda gagal memanfaatkan kesempatan untuk mencetak gol. Indonesia pada akhirnya harus menelan kegagalan sekali lagi di ajang Piala AFF, turnamen yang tidak pernah kita menangkan. Kekalahan ini tidak lepas dari emosi pemain Indonesia yang kerap terpancing provokasi lawan. Akibatnya, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Ferrari diganjar kartu merah karena tindakan yang tidak perlu. Padahal sepanjang laga, Indonesia selalu mendominasi permainan dan memiliki peluang besar untuk setidaknya mendapatkan hasil imbang. Kekalahan ini tak hanya menyakitkan, tetapi juga memaksa timnas Garuda Muda pulang lebih awal di Piala AFF 2024. Lantas, bagaimana laga kali ini berjalan? Bagaimana Indonesia yang tampil mendominasi bisa kalah di akhir pertandingan? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Meskipun gagal melaju ke semifinal, Indonesia sebenarnya dari awal sudah menunjukkan diri sebagai salah satu tim unggulan. Dengan permainan solid, tim Garuda berhasil membungkam Myanmar tanpa ampun di pertandingan pembuka. Kemudian hasil imbang melawan Laos juga menambah kepercayaan diri tim untuk terus melaju di fase grup. Performa ini membuktikan bahwa Indonesia tidak bisa dianggap remeh oleh tim manapun. Dari dua pertandingan ini saja terlihat jelas bahwa skuad Garuda Muda sudah mulai padu meski mayoritas pemain masih minim pengalaman di turnamen besar. Hingga pertandingan kedua, Indonesia berhasil meraih 4 poin, sebuah pencapaian yang cukup untuk mengamankan posisi runner-up sementara. Hal ini memberikan optimisme besar bagi tim dan juga para pendukungnya. Dengan poin tersebut, peluang untuk lolos ke semifinal sangat terbuka lebar. Semua mata tertuju pada pertandingan terakhir melawan Filipina. Ekspektasi besar pun muncul karena Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan tiket ke 4 besar. Namun, pertandingan melawan Filipina menjadi ujian berat bagi timnas. Meski menguasai pertandingan dan menciptakan 19 peluang emas, tidak ada satupun yang berhasil mengoyak gawang Filipina. Penampilan gemilang Quincy Kamerat di bawah Mistar menjadi penghalang utama bagi para penyerang Garuda. Berkali-kali tembakan dari berbagai sudut berhasil dimentahkan olehnya. Padahal dari segi strategi dan penguasaan bola, Indonesia tampil lebih dominan. Kegagalan ini tentu mengecewakan. Tetapi harus diakui bahwa timnas sudah memberikan usaha maksimal. Hasil ini bukan sepenuhnya kesalahan pemain, melainkan kombinasi dari faktor teknis dan keberuntungan yang tidak berpihak. Meski tidak lolos ke semifinal, Indonesia tetap layak disebut sebagai tim unggulan yang punya potensi besar di masa depan. Kekalahan ini menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki diri di turnamen berikutnya. Selain kendala teknis, ada satu hal lagi yang menjadi sorotan di pertandingan akhir melawan Filipina. Apalagi kalau bukan mentalitas pemain. Bermain di bawah tekanan, beberapa pemain muda terlihat mudah terpancing emosi. Ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Aksi tidak terkendali seperti ini menunjukkan bahwa ada pekerjaan rumah yang besar bagi tim dan pelatih untuk membangun karakter pemain yang lebih dewasa. Salah satu momen yang paling mencolok adalah saat Kapten Ferrari menyikut Aguinaldo yang akhirnya membuatnya diganjar kartu merah. Aksi ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga seluruh tim. Bermain dengan 10 pemain tentu menjadi tantangan besar, apalagi melawan tim yang bermain defensif seperti Filipina. Kesalahan ini sebenarnya bisa dihindari jika pemain lebih mampu menjaga emosi. Provokasi dari lawan seharusnya tidak menjadi alasan untuk kehilangan fokus.
Dalam dunia sepak bola, provokasi adalah hal yang sangat biasa terjadi. Pemain profesional diharapkan bisa tetap tenang dan tidak merespon dengan tindakan yang merugikan. Sayangnya, para pemain muda kita terlihat belum sepenuhnya memahami hal ini. Ini menunjukkan bahwa aspek mentalitas masih menjadi PR besar yang harus diperbaiki. Setelah Ferrari keluar lapangan, permainan Indonesia menjadi jauh lebih sulit. Dengan 10 pemain, aliran bola tidak lagi seefektif sebelumnya. Filipina memanfaatkan situasi ini untuk semakin memperkuat lini serangnya. Akibatnya, meski sebelumnya dominan dalam penguasaan bola, Indonesia tidak lagi mampu memanfaatkan peluang yang ada. Kekalahan ini menjadi pelajaran penting untuk membangun mentalitas pemain yang lebih matang ke depannya. Terlepas dari kesalahan Indonesia, ada hal lain yang patut menjadi perhatian di Piala AFF kali ini. Jika kita perhatikan lebih seksama, kualitas permainan beberapa tim peserta seringkali terlihat kurang profesional. Banyak aksi yang terkesan barbar, mulai dari main tabrak hingga aksi tarik kaos yang terlalu sering terjadi. Indonesia sendiri menjadi salah satu korban dari perilaku seperti ini. Tidak hanya itu, perilaku mendramatisir juga menjadi salah satu hal yang paling disayangkan. Hampir semua tim termasuk Filipina sering melebih-lebihkan insiden biasa untuk mengulur waktu atau memancing simpati dari wasit. Contohnya di laga melawan Filipina, pemain mereka sering jatuh berguling meski kontaknya minim. Taktik seperti ini mungkin efektif, tetapi sangat merusak citra kompetisi yang seharusnya menjunjung fair play. Mengulur waktu memang bagian dari strategi, tetapi jika dilakukan secara berlebihan, itu justru menunjukkan kurangnya sportivitas. Di laga-laga sebelumnya, mulai dari Myanmar hingga Filipina, hal ini sudah sering terlihat. Sayangnya, turnamen ini kurang memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran semacam ini. Ini membuat banyak tim merasa bebas untuk terus melakukannya tanpa konsekuensi serius. Sebagai kompetisi regional yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kualitas, AFF justru seringkali terlihat seperti turnamen kelas Tarkam. Standar wasit yang rendah ditambah dengan perilaku pemain yang kurang profesional menjadi kombinasi yang mengecewakan. Untuk kedepannya, ini adalah tantangan besar bagi penyelenggara AFF untuk meningkatkan kualitas turnamen. Meskipun kalah di Piala AFF, Indonesia sebenarnya tidak perlu terlalu kecewa. Dari awal, turnamen ini memang bukan menjadi fokus utama timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, skuad yang diturunkan adalah pemain-pemain U22 yang masih minim pengalaman. Turnamen ini lebih bertujuan untuk memberikan jam terbang kepada para pemain muda agar mereka lebih siap menghadapi kompetisi yang lebih besar di masa depan. Mengingat tim ini jugalah yang kelak akan dibawa menuju SEA Games 2025, Piala AFF hanya menjadi batu loncatan untuk membangun chemistry dan mentalitas pemain. Kekalahan di turnamen ini seharusnya menjadi pelajaran berharga yang bisa meningkatkan kualitas tim. Selain itu, pemain muda kita sudah menunjukkan potensi besar yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Di luar itu, Indonesia juga punya target besar lainnya, yaitu Piala Dunia 2026 bersama timnas senior. Dengan regenerasi yang terus berjalan, diharapkan para pemain muda ini bisa menjadi tulang punggung timnas di masa mendatang. Fokus utama kita adalah menjaga konsistensi performa baik di level junior maupun senior. Ini adalah kunci untuk terus bersaing di level internasional. Sebagai supporter, kita hanya bisa mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk timnas. Perjalanan Garuda masih panjang, dan kita harus tetap optimis. Di laga berikutnya, timnas senior akan menghadapi Socceroos di Australia, sebuah tantangan besar yang bisa menjadi tolak ukur kualitas tim kita. Dengan pengalaman yang sudah didapatkan di AFF, harapannya timnas senior dan junior bisa terus berkembang dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di kancah dunia. Demikianlah Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Indonesia yang gagal lolos ke fase semifinal Piala AFF 2024. Meski gagal lolos, pendukung Garuda tidak perlu berlarut dalam kesedihan, sebab Indonesia masih punya banyak kompetisi penting lainnya yang tetap harus diperjuangkan. Bagaimana menurut kalian sendiri? Setelah melihat laga semalam, komentar apa yang ingin disampaikan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.